menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Karena dianggap tidak sopan dan pernah masuk bui 2 kali, kini hukuman berat menanti ex-pimpinan FPI Rizik Syihab. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman yang lebih berat kepada mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dalam kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. JPU menuntut terdakwa Rizik dengan hukuman penjara 2 tahun dipotong masa tahanan terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ex-pentolan FPI Rizik Syihab diyakini bersalah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena itu, jaksa penuntut umum menuntut Habib Rizik 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mendengar hal tersebut, pakar hukum tata negara Refli Harun mendadak kembali mengungkap jeratan hukum yang diberikan kepada ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Hal tersebut diungkapkan Refli Harun dalam video yang berjudul "Ahok juga sembunyikan fakta pernah corona, gak diapa-apain tuh". Refli Harun pun membandingkan dengan menyinggung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok ternyata pernah terpapar COVID-19. Pengamat politik ini lantas membahas soal Habib Rizik dan proses penegakan hukum yang kini menjeratnya. Refli Harun yang menjadi salah satu saksi ahli sidang Habib Rizik juga mengatakan bahwa ada skenario jahat di balik kasus hukum Habib Rizik. Hal tersebut kemudian diakui oleh Refli Harun sebagai penyebab munculnya rasa keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahkan menurut Refli Harun, Habib Rizik sudah mendekam berbulan-bulan di tahanan dan menurutnya hal tersebut sudah lebih dari cukup. Dalam kasus Habib Rizik yang bersangkutan kan paling tidak sudah mendekam dalam tahanan selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 5 bulan lebih. Ya sudah 5 bulan mendekam di tahanan alias 150 hari. It is more than enough. Namun sayangnya, jaksa juga menyampaikan beberapa hal yang memberatkan hingga meringankan Rizik, yakni terdakwa pernah dihukum pidana 2 kali, yakni dalam perkara 160 KUHP pada 2003 dan perkara 170 KUHP pada tahun 2008. Selanjutnya, jaksa juga menyebut jika Rizik tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait penanggulangan COVID-19. Tidak hanya itu, jaksa juga menyebut Rizik mengganggu ketertiban umum hingga bersikap tidak sopan selama persidangan. Selain itu, hal yang meringankan tuntutan Rizik Syihab, yakni ia diharapkan bisa memperbaiki diri di kemudian hari. Bahkan Rizik Syihab dan sejumlah mantan pengurus Front Pembela Islam dilarang oleh jaksa penuntut umum untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan manapun. Selain larangan terlibat, para terdakwa dalam perkara kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu juga dilarang menggunakan atribut atau simbol-simbol yang berkaitan dengan FPI, sebab FPI telah dibubarkan dan dianggap sebagai ormas terlarang di tanah air. Tidak hanya itu, ternyata justru saksi ahli yang dihadirkan oleh Rizik Syihab, yakni epidemiolog Tonang Dwi Arianto, membenarkan bahwa segala bentuk kerumunan akan berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19. Ia tidak membantah fakta bahwa kerumunan yang ditimbulkan oleh Rizik akan berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Untuk itu, Tonang menegaskan bahwa di saat situasi pandemi COVID-19 ini, ada beberapa upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi penularan virus antara manusia. Upaya-upaya yang dimaksud yakni menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk diketahui bahwa Rizik didakwa melanggar pasal 160 KUHP JO pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 82 ayat 1 JO pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 10 huruf B KUHP, JO pasal 35 ayat 1 KUHP. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.